Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang terlintas dalam pikiran teman-teman ketika mendengar istilah introvert dan extrovert? Mungkin sebagian orang akan menganggap orang yang pemalu, pendiam, tertutup, pemalu. Mereka akan bilang, orang itu kayaknya introvert banget deh ya. Atau sebaliknya, ketika ada orang yang belak-belakan, suka keramaian, yang suka nongkrong, yang ngomongnya banyak, itu akan menganggap orang itu extrovert. Memang sih nggak sepenuhnya salah juga, tapi ternyata konsep introvert dan extrovert itu nggak sesimpel itu, teman-teman. Adalah Carl Gustav Jung, seorang psikiater dan ahli psikoanalisis asal Swiss yang menemukan analytical psychology. Nah, apa sih analytical psychology ini? Dia adalah sebuah cabang ilmu psikologi yang bertumpu pada asumsi bahwa fenomena gaib yang tidak masuk akal memang ada dan dapat mempengaruhi kehidupan seseorang. Analytical psychology beranggapan bahwa pengalaman individu di masa kecilnya sangat penting dalam perkembangan kepribadiannya kelak. Carl Gustav Jung inilah yang pertama kali menyebut istilah introvert dan extrovert yang dia tulis dalam bukunya Psychological Types. Nah, ini yang perlu diingat. Sejak awal, Carl Jung itu percaya bahwa tiap-tiap orang itu punya dua sisi, extrovert dan introvert. Nah, jadi kata dia tuh nggak ada orang yang sepenuhnya introvert atau sepenuhnya extrovert. Terus gimana sih sebenarnya konsep extrovert, konsep introvert dari Carl Gustav Jung ini? Nah, oke, mari kita bahas. Extrovert. Kata Jung, orang-orang yang memiliki sikap extrovert itu lebih terlibat dengan rangsangan atau stimulus dari luar dirinya. Hal ini ditandai oleh sikap orang-orang extrovert yang mengarahkan energi mereka keluar. Misalnya, dia suka banget bersosialisasi dengan orang, dia suka banget ketemu orang baru, pengalaman baru, dan rangsangan-rangsangan dari luar dirinya, alih-alih rangsangan dari dalam batin dia sendiri. Misalnya nih, kamu tahu orang yang dia tuh aktif banget di luar tuh, kayak temennya banyak, dia menyapa sana sini, dan mereka tuh senang banget kalau ketemu orang banyak, dan bahkan setelah ketemu orang banyak tuh dia merasa penuh banget energi mentalnya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian sekarang kita bahas yang introvert. Sebaliknya nih, orang-orang introvert itu kata Jung adalah orang yang memfokuskan energi mereka ke dalam menuju pada aktivitas dengan diri atau disebut dengan thoughtful activities. Energi psikisnya tuh muter aja di dalam diri, lalu berorientasi subjektif. Makanya orang-orang introvert itu suka banget merenung, berkontemplasi, sibuk sama biasnya sendiri, ya kan, fantasi, imajinasi, mimpi, persepsi diri yang rame di kepala mereka. Nah, meskipun mereka tuh kayak hanya tahu di dunianya sendiri, orang introvert itu juga memahami dunia luarnya kok. Tapi mereka ini memahami dengan lebih selektif, sesuai dengan pandangan dan cara pandang mereka ini lebih reflektif ketimbang orang-orang extrovert. Jadi mereka tuh merasa lebih damai aja kalau sendiri baca buku, menggambar, menulis puisi gitu kan. Sesuatu aktivitas yang hubungannya dengan dunia batin, inner, dengan diri mereka sendiri. Apa sih pentingnya kita paham introvert dalam diri kita atau sisi extrovert dalam diri kita? Nah, ini tuh lebih kepada bagaimana kita menyeimbangkan yin dan yang. Nah, orang tuh banyak banget salah konsep. Ia mengira orang itu bisa dikotak-kotakan dengan orang itu introvert, orang itu extrovert. Padahal, lagi-lagi nih, Jung tuh bilang, manusia itu tidak ada yang sepenuhnya introvert dan sepenuhnya extrovert. Setiap orang memiliki kadar extrovert dan introvertnya masing-masing. Nah, tapi gampangnya gini, kalau orang itu condong banget ekstrovert, dia pasti nggak betah sendirian berkontemplasi. Sementara orang yang cenderung introvert banget, dia pasti nggak betah bersosialisasi. Nah, padahal kata Jung tuh gini, dia bilang, orang yang sehat secara psikis itu orang yang selalu berusaha mencapai keseimbangan dari introvert dan ekstrovert ini, mencapai yin dan yang-nya.
agar terasa sama nyamannya dengan dunia di dalam diri maupun dunia di luar diri. Jadi ibaratnya itu kayak lebih balance aja. Jadi orang kan jadinya aneh ya kalau dia bersosialisasi, dia mencari rangsangan dari luar, nonton konser, nonton TikTok, ketemu orang, denger orang, ngobrol. Tapi orang itu nggak pernah baca buku, nggak pernah berkontemplasi, nggak pernah refleksi, memikirkan perasaan batin dia sendiri. Ya kan, jadinya kan aneh. Sementara kebalikannya, orang introvert yang hobinya itu baca buku, nonton film, menulis puisi, tapi nggak pernah terjun langsung ke lapangan, ngobrol sama orang. Jadi dia hanya subjektif kepada sesuatu dunia di dalam dirinya sendiri. Kan nantinya juga sama-sama aneh juga. Nah makanya katanya Carl Gustav Jung itu, untuk menjadi sehat secara mental kita perlu seimbang. Orang yang banyak ekstrovert, belajarlah untuk menyelami diri, menemani diri sendiri, belajar banyak kontemplasi, belajar fokus baca buku, belajar berefleksi, journaling. Sementara kebalikannya, orang yang udah tiap hari merenung, overthinking, ya kan, kadang orang introvert tuh punya PR overthinking karena dia banyak mikir dan berhubungan sama dunia batinnya sendiri. Coba dah keluar, denger perspektif orang, dapetin stimulus, nonton konser rame-rame itu nggak apa-apa, nggak selalu buruk juga gitu kan. Nah, kalau kata Hans Eysenck, seorang psikolog asal Jerman dari University of London, dia tuh memberi masukan ke konsep introvert dan extrovertnya Jung ini. Kata dia, secara natural para introvert itu memiliki aktivitas otak yang lebih tinggi, jadi mereka lebih menjauh dari stimulus eksternal. Kata dia, dengan menarik diri ini, orang introvert itu mendapatkan energi mental mereka. Jadi kayak nge-charge lagi gitu. Sementara orang ekstrovert itu lebih banyak atau lebih sedikit aktivitas internal batin otak mereka. Jadi untuk mengatasi ini, mereka tuh memperbanyak stimulus-stimulus dari luar. TikTok, jadi dia akan mulai tergerak tuh kalau ada rangsangan, ada perintah, atau ada terinspirasi dari luar gitu. Nah, seperti itu. Sebenarnya beda nggak sih aktivitas otak orang introvert dan yang cenderung ekstrovert itu? Nah, kita bahas selanjutnya. Kalian mungkin baru dengar ini. Ternyata ada penjelasan mengapa orang introvert dan ekstrovert itu bisa berbeda. Kata seorang ilmuwan, dia menulis tuh gini. Perbedaannya terletak pada bagaimana otak mereka merespon neurotransmitter dopamin. Jadi dopamin itu sejenis neurotransmitter yang berkontribusi dalam perasaan kesenangan atau pleasure dan respons terhadap hal-hal baru. Nah, dopamin ini membuat kita untuk fokus pada hal-hal yang bikin kita exciting. Bikin kita excited lah, happy, semangat gitu. Lalu bedanya di mana? Apakah orang extrovert punya dopamin lebih banyak daripada introvert? Oh, enggak gitu teman-teman. Jadi ada nih seorang namanya Scott Barry Kaufman, seorang scientific director dari The Imagination Institute. Ia menjelaskan perbedaan introvert dan extrovert terletak pada aktivitas dopaminnya. Aktivitas dopamin orang ekstrovert itu lebih aktif dalam membangun reward network, sehingga mereka selalu berenergi dan sangat antusias pada hal-hal di luar dirinya yang bikin seneng. Orang dengan introvert tinggi itu nggak begitu. Aktivitas dopamin yang terlalu banyak justru membuat mereka capek banget gitu secara mental. Kata Christine Fonseca dalam bukunya yang berjudul Quiet Kids Help Your Introverted Child Succeed in an Extroverted World. Orang-orang introvert itu justru lebih aktif neurotransmitter yang berbeda yang namanya acetylcholine. Ini mirip kayak dopamin tadi, terkait dengan hal yang membuat kita seneng. Nah, bedanya yang bikin seneng orang introvert itu adalah aktivitas yang relate ke berkaitan dengan aktivitas ke dalam diri, ke dalam batin, bukan luar. Aktivitas kayak merenung, deep thinking, fokus pada suatu hal yang dalam jangka waktu yang panjang, dan sebagainya. Nah, hal ini membuat para introvert lebih enjoy dengan lingkungan yang tenang tanpa distraksi eksternal, agar mereka lebih fokus ke dalam diri. Nah, orang-orang yang suka merenung, misalnya malam minggu nih, kalian lebih seneng di kamar, menulis, membaca gitu kan, merenung dan sebagainya, itu dia sedang aktif neurotransmitter yang namanya acetylcholine. Oke, gimana teman-teman? Kalau dipikir kompleks juga ya teori introvert dan extrovert itu.
Dan namanya ilmu pengetahuan pasti mengalami banyak perkembangan, kritik, masukan, perbaikan di generasi setelahnya. Tapi jangan salah, meskipun banyak menuai kritik serta banyak masukan, teori Jung ini tetap memberikan andil besar bagi perkembangan ilmu psikologi. Teorinya menjadi gerbang pembuka bagi ilmuwan untuk membedah lebih dalam tentang sisi kepribadian manusia. Bahkan contohnya kayak orang-orang di budaya populer saat ini, mereka ingin mengenali diri mereka dengan cara ikut tes-tes online secara gratis untuk tahu mereka ini introvert atau extrovert. Nah, gimana? Jadi kamu termasuk lebih cenderung introvert atau extrovert nih? Share jawaban kalian di kolom komentar ya. See you, bye-bye.